semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya Rizka Diwanjura, Saya Rifat Masyahan. Saya Senu Pesdian. Saya Maulana. Saya Jenti Tindaun. di sini kami akan menjelaskan Tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kondisi politik dan ekonomi pada masa sebelum masa Orde Baru sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno melalui TAP MPRS nomor 30 tahun 1967, Presiden Soeharto segera melaksanakan program stabilitas ekonomi dan politik. Nah, langkah-langkah yang diciptakan untuk menstabilkan politik dan ekonomi ada tiga. Yang pertama, membuat kebijakan politik luar negeri. Yang kedua, membuat kebijakan politik dalam negeri. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi ekonomi. Nah, ketiga kebijakan ini akan dijelaskan oleh Pemikir. Yang pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Indonesia dengan Malaysia kurang baik pada masa Orde Baru. Hubungan tersebut berusaha diperbaiki melalui pertemuan antara menteri luar negeri. Upaya yang kedua adalah kembali menjadi anggota PBB. Soekarno pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Akhirnya pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan upaya yang ketiga adalah memprakarsai pembentukan ASEAN, sebuah organisasi regional yang dibentuk pada Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Selain menerapkan kebijakan politik luar negeri, Dewas aktif untuk menciptakan stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri ada dua, yaitu Yang pertama adalah melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1971 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 45, Demokrasi Pancasila, dan sistem kepartaian multipartai pemilu tahun 1971. Diikuti oleh 9 partai politik, yaitu NU Permusi, PSII, serta satu organisasi masyarakat, yaitu Golkar. Pemilu tahun 71 ini dimenangkan oleh Golkar selanjutnya. Yang kedua, pada tahun 1973, pemerintahan mengeluarkan kebijakan kursi partai, yaitu menyederhanakan partai politik sehingga sistem pelaksanaan pemilu yang semula multipartai menjadi bipartai. Dan satu organisasi masyarakat. Setelah diterapkannya kebijakan kursi partai, maka pemilu selanjutnya yaitu tahun 1977, dan setiap 5 tahun setelahnya hanya ada 2 partai politik, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan penyederhanaan dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua adalah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gerhana dan dari partai-partai nasionalis dan non-Islam seperti PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, DANI, PKI, serta satu organisasi masyarakat, yaitu Golkar. Semua pelaksanaan pemilu pada Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar. Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila. Gagasan ini dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka tanggal 12 Agustus 1976 berupa pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang disingkat dengan P4. Pada tanggal 21 Maret 1978, P4 dipindahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian mulai disosialisasikan di berbagai organisasi sosial, politik, dan masyarakat melalui penataran P4 yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina BP4. Setelah P4 disosialisasikan, maka pendidikan pelaksana P4 yang disingkat seluruh organisasi sosial politik harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan duifungsi ABRI, di mana anggota ABRI selain berperan di bidang militer juga berperan dalam bidang sosial politik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru untuk menerapkan duifungsi ABRI adalah dengan memasukkan anggota ABRI dalam keanggotaan
baru, yaitu yang pertama menanggulangi masalah utang piutang dengan melakukan kerjasama diplomasi dan negosiasi dengan negara luar negeri. Yang kedua melakukan kerjasama dengan IMF agar negara Indonesia mendapatkan subsidinya. Yang ketiga menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu tentang penanaman modal asing bagi investor luar. Mereka mempermudah investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yaitu tentang pembebasan pajak bagi investor dalam negeri yang telah memenuhi syarat. Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah yang diambil untuk melakukan rehabilitasi ekonomi dan menjadi acuan untuk